kepedihan kita, sumpekmu itu kebanyakan karena hubunganmu dengan orang lain. Seseorang itu bisa jadi dirinya sendiri saat dia sendiri, selama dia sendirian. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita mulai kembali ngaji kita. Yang kedua, the will to reproduction. Kenapa ini juga penting, nyetir hidup kita? Karena kehendak untuk hidup tadi ternyata tidak bisa terus-terusan. Di titik tertentu kita pasti meninggal, kita pasti mati. Untuk bisa kita abadi, tidak mati-mati, tidak mungkin. Maka untuk melanjutkan semua mimpi, semua kehendak, semua hasrat, semua keinginan kita, ada jalannya apa? Reproduksi. Jadi the will to reproduction. Jadi tidak salah kalau orang pingin kawin. Kenapa? Kawin itu bukan nikah loh ya. Kalau nikah itu kan institusinya, kalau kawin itu kan prakteknya. Jadi kamu kan ada dorongan untuk kawin, naluri dalam dirimu yang normal, kecuali yang tidak normal. Ini namanya the will to reproduction. Sebenarnya kalau ditarik ya ujungnya the will to life tadi. Tapi untuk mengatasi bahwa kita ini terbatas oleh kematian, muncullah the will to reproduction. Kita ingin juga melakukan reproduksi, memperpanjang generasi. Biar kehendak-kehendak kita tidak mati. Itulah yang membuat kita nyari pasangan. Yang membuat kita suka sama lawan jenis, yang membuat kita pingin kawin, pingin nikah. Intinya sebenarnya ini cuma dikemas dengan cerita, dengan puisi, dengan itu. Jadi seolah-olah dia jadi wow, jan-jane ujungnya ya reproduksi. Ini nanti dilanjutkan oleh psikoanalisis. Akhirnya cuma di sini Allah pakai teori cinta tanpa pamrih. Pokoknya engkau adalah segalanya, macam-macam Allah prek. Itu ujungnya ke sini. Ujungnya untuk reproduksi. Jadi tidak usah terlalu wow dengan dia mengkritik luar biasa konsep-konsep cinta yang ada sebelumnya. Schopenhauer di puisi-puisi dibikin, di film-film sampai segitunya ndak lah. Intinya ya pengen reproduksi. Jadi the will to reproduction. Nah, dua-duanya berhubungan dengan cinta. Yang pertama, the will to life. Jadi the will to life itu secara biologis manusia sudah diatur untuk prokreasi, melanggengkan spesiesnya. Itu naluri ya, kamu nggak usah, Pak, saya itu kok nafsu saya besar, pengen kawin, woy. Itu normal berarti. Sudah usiamu, kamu sudah dewasa. Kamu sadari atau tidak disadari, dorongan itu ada. Jadi ujungnya apa sebenarnya? Karena kamu punya dorongan the will to life. Jadi the will to life melahirkan the will to reproduction, dan nanti akhirnya the will to reproduction itu dikemas oleh manusia dengan ilusi-ilusi yang namanya cinta. Jadi cinta itu cuma tempelan, dibikin-bikin biar hubungan reproduksi itu kelihatan kemasannya indah. Jangan-jangan ya ujung-ujungnya ke sana. Enggak, bapak saya enggak pakai, enggak memiliki juga enggak apa-apa. Ya tapi kan kamu nyari yang lain. Untuk memiliki yang lain, untuk bereproduksi dengan yang lain. Jangan-jangan intinya di situ.
Kenapa? Karena naluri ya. Naluri kita larinya mesti ke sana. Insting kita larinya mesti ke sana. Saya cintanya tanpa nafsu sama sekali, Pak. Iyalah. Nggak mungkin. Itu berarti belum cinta beneran. Cinta ono nafsu nih. Pada lawan jenis ya, nggak sama kucing apa sama hobi yang lain. Tapi jadi itu kalimatnya cinta hanya ilusi. Jadi dibikinkan konsep-konsep di sekeliling keinginan untuk reproduksi itu. Sehingga kelihatan wow, kelihatan wah, kelihatan agung sekali relasi yang namanya cinta. Dan ini sifatnya natural. Semua makhluk juga begitu. Jadi setiap manusia kalau sudah dewasa pasti mengorbankan dirinya. Perkawinan itu kalau bahasanya Schopenhauer semacam pengorbanan diri. Lo kawin itu kan dari kamu enak-enak bebas sekarang terikat. Sekarang harus ngurusi macam-macam. Padahal dulunya kamu bebas. Kuncinya apa? Reproduksi. Bahkan bukan seks. Ya untuk reproduksi butuh seks, tapi tidak pertama-tama seksnya. Makanya orang mau mengorbankan diri kawin. Kalau cuma seks, ya orang kan bisa tanpa reproduksi. Kamu beli bisa. Tapi kan tidak puas hanya dengan itu. Kenapa? Yang dibutuhkan nggak cuma itu. Kita butuh reproduksi untuk melanjutkan spesies. Dan ini insting. Semua makhluk hidup juga begitu. Ada contohnya di situ. Contohnya saya kasih contoh apa itu? Belalang. Belalang itu kalau habis kawin, pejantannya harus siap tewas di tangan betinanya. Dan dia harus rela dibunuh. Habis kawin dia harus cepat-cepat pergi. Kalau nggak cepat-cepat pergi dibunuh oleh betinanya. Oh itu belalang. Dan memang kalau melihat resiko kayak gitu kan mending nggak usah kawin aja lah daripada mati. Tapi kan dibela-belain kawin. Kenapa? Karena kebutuhan spesies. Kalau tidak begitu manusia bisa punah. Jadi memang insting untuk bereproduksi itu ada di semua makhluk. Sifatnya insting. Kalau insting dia tidak dipelajari. Sudah dibekalkan oleh Tuhan, oleh Allah dalam diri kita. Jadi nggak perlu belajar, itu sudah ada. Jadi untuk bereproduksi kamu tidak perlu nonton film, nyari referensi, lihat gambar, tidak usah. Wes iso, aja khawatir. Pak saya takut nanti tidak bisa, tidak usah khawatir. Iya, tidak usah takut, tidak usah nyari referensi. Kamu tidak nyari referensi, download video, download gambar, tidak. Pasti bisa, nyampe ke sana insya Allah. Tidak usah takut. Wong itu instingtif kok. Si mbahmu dulu tidak pernah nonton video, tidak pernah nonton gitu-gitu, ya anaknya oke. Jadi cinta itu kamuflasenya itu. Jadi hukum daya tarik seksual adalah bahwa pemilihan pasangan hidup sebagian besar ditentukan oleh kecocokan di antara orang yang berpasangan untuk beranak pinak. Jadi rumusnya itu. Jadi siapa yang kita rasa cocok untuk melanjutkan generasi. Sebenarnya logikanya sederhana itu. Dan untuk menyebut relasi kecocokan ini orang menyebutnya dengan istilah cinta. Sebenarnya itu didasari oleh insting untuk bereproduksi. Jadi tidak ada, kalau ada konsep luhur, konsep agung tentang cinta, tidak. Sebenarnya cuma ingin reproduksi. Ingin punya anak, itu saja. Makanya cinta itu konsepnya palsu. Dalam banyak kasus katanya Schopenhauer, jatuh cinta itu bukan masalah hubungan timbal balik antara dua manusia, tapi keinginan untuk bisa memiliki yang tidak mereka miliki. Kalau tidak kerjasama kan tidak bisa.
Sendirian kan tidak bisa, wong kita bukan hermafrodit membuahi dirinya sendiri. Jadi kan harus ada tandemnya, ada pasangannya. Dan itu sama-sama butuh. Bahkan agak ekstrim, hati-hati katanya Schopenhauer, sesungguhnya tidak ada perkawinan yang mendatangkan malapetaka kecuali perkawinan yang karena cinta saja. Cinta tok, enggak. Hati-hati perkawinanmu kalau hanya dasarnya cuma cinta. Dasarnya itu banyak, jangan cuma cinta saja. Yang paling utama keturunan. Ini Schopenhauer loh ya. Yang lain pendapatnya pasti beda. Cinta adalah penipuan diri yang dipraktekkan oleh alam. Jadi kamu ditipu oleh konsep-konsep cinta. Jadi hati-hati kalau mau kawin, mas bekal kita kawin ini apa? Yang penting kita saling cinta. Wah jangan itu. Katanya siap-siap kalau hanya cuma cinta itu pada saatnya cintanya bubar. Kalau hanya cinta saja. Banyak modal untuk kawin itu tidak cuma cinta. Yo biaya, yo tenaga pasti ada. Jangan cuma cinta. Dan orang hidup bersama itu karena kebutuhan. Jadi itu loh, human relationship are based on conflict and reciprocal subjugation. Jadi saling butuh atau konflik itu hubungannya manusia dua itu. Berarti kalau cinta, perkawinan itu hubungan yang saling butuh. Dasarnya reproduksi dalam rangka melanggengkan spesies dan sifatnya instingtif. Itulah relasi yang disebut cinta. Jadi ini agak antitesis dari Kierkegaard kemarin. Berarti kalau kalian pacaran, kalau ditanya kenapa kamu mencintaiku? Karena aku ingin melanggengkan spesies. Biar kita bisa saling bereproduksi. Jadi jangan sampai manusia ini punah loh, Dik. Kita harus kawin ini kan gitu. Oke, ya lo ya to the point aja, bang, intinya ya itu katanya. Oke. Nah, cuma ada konsep lagi konsep bau Buddhismenya masuk. Absurdnya reproduksinya dan kehidupannya manusia. Jadi coba dilihat ya, tadi orang bisa melepaskan kehendaknya, terus bebas dari keinginan apapun. Tapi kemudian yang akhirnya orang ini mati. Tapi kalau dia sudah mati, dia nanti punya anak cucu. Anak cucunya juga punya kehendak, keinginan lagi. Nanti terus begitu, berarti hidup ini penderitaannya tiada akhir. Mewariskan kehendak, mewariskan keinginan. Gara-gara reproduksi tadi. Kita ini orang yang menderita, kawin dengan orang yang menderita, menghasilkan anak-anak yang penuh penderitaan. Kan logikanya begitu. Nah, kalau ini sudah subjektifnya Schopenhauer, berarti solusinya apa? Hentikan proses reproduksi. Kalau ingin terhenti, ya kan nanti di agama tertentu kan ada hidup yang selibat, kayak para pendeta, kayak. Jadi kepuasan yang timbul akibat dorongan reproduksi harus dikutuk karena kepuasan seperti itu merupakan penegasan yang paling kuat atas nafsu untuk hidup. Punya anak, bereproduksi berarti sama dengan kejahatan. Ini karena dia sumpek ditolak terus sama perempuan-perempuan itu. Sudahlah, kawin itu tidak penting. Kawin itu hanya memperpanjang penderitaan. Kan teorinya tadi hidup ini menderita. Kita ini hidup ini orang menderita. Terus kita nikah. Nikahnya kan juga sama orang yang menderita. Terus punya anak, punya cucu. Anak cucu kita juga penuh penderitaan. Loh, kalau diputar gini terus siklus penderitaan tidak ada akhirnya.
Harus dihentikan. Oke lah kita bisa mencapai nirwana, kita bisa menghabiskan keinginan kita. Lah anak cucu kita kan tidak bisa. Oh jadi makanya sudahlah, ujungnya adalah reproduksinya dibatasi. Jangan terlalu banyak mencetak generasi penderitaan. Nah itu cara berpikirnya Schopenhauer. Kalau yang ini yang perempuan tidak boleh marah. Yang membuat proyek pembebasan dari penderitaan itu gagal siapa? Perempuan. Orang sudah siap-siap mau uzlah, mau menjauh dari dunia. Kok tergoda oleh perempuan? Proyeknya akhirnya gagal. Katanya Schopenhauer, yang terutama melakukan kejahatan ini adalah perempuan. Karena ketika pengetahuan telah sampai pada tiadanya kehendak, pesona yang bodoh dari perempuan lalu menggoda laki-laki untuk beranak pinak. Anak muda tidak cukup cerdas untuk melihat betapa singkatnya pesona perempuan tersebut. Dan ketika akal sehat mulai berfungsi lagi, ia sudah lama terperosok. Nggak tego aku mau tak baca terus. Jadi hidup terasa lebih aman, lebih menyenangkan, lebih halus tanpa perempuan. Biarkan para laki-laki memahami jerat yang dipasang pada kecantikan perempuan, maka komedi absurd reproduksi pasti akan berakhir. Kalimatnya tajam sekali ya pada perempuan. Dia belum tahu rasanya perempuan. Ya kan sampai akhir dia tidak menikah, tidak kawin. Iya, jadi sampai tua sendirian. Patah hati bolak-balik, ngelamar ditolak. Akhirnya menurut dia perempuan itu setan, kejahatan. Ya karena bolak-balik ditolak. Nah, itu salah satu filosof yang negatif tentang perempuan. Beberapa filosof bahkan yang pikirannya bagus-bagus ada yang memang pandangannya agak negatif tentang perempuan. Bukan apa-apa karena memang zamannya begitu. Peradabannya juga memang sangat patriarki. Ya nanti bulan-bulan depan kita ngomong lagi tentang feminisme, tentang patriarki. Tapi ini salah satu contoh filosof yang agak negatif pandangannya terhadap perempuan. Karena perempuan dianggap penggoda. Saya tidak tahu apa laki-laki bisa tidak sih jadi penggoda perempuan. Kok selalu perempuan jadi penggoda laki-laki? Harusnya ya laki-laki bisa penggoda. Jadi laki-lakinya yang tergoda, yang salah perempuan. Oke, itu pikirannya feminis. Cuma jangan salah, dia tidak total sih ngomong begitu. Di bagian lain bukunya dia ngomong, I have not yet spoken my last word about woman. Meskipun perempuan itu penggoda, saya belum ngomong kata-kata terakhirku tentang perempuan. I believe that if a woman succeed in withdrawing from the mass, or rather rising herself from above the mass, she grows kisslessly and more than a man. Aku belum ngomong banyak tentang perempuan. Kata-kata terakhirku tentang perempuan. Aku percaya kalau seorang perempuan sukses mengatasi masa withdrawing from the mass, ini perempuan kayak laki-laki bisa tidak tergerus oleh massa, mandiri dengan dirinya, or rather rising herself from above the mass, atau meninggikan dirinya di luar masyarakat, she grows kisslessly, dia akan tumbuh terus dan melebihi laki-laki. Jadi kalau perempuan ini sukses dan besar, dia akan bisa lebih besar daripada laki-laki. Makanya laki-laki mudah tergoda oleh perempuan. Ini kalimat saya potong dari dia nulis tulisan Metaphysics of Love. Ini kalimat ini, paragraf ini agak unik. Ini melegalkan bahwa laki-laki itu sebenarnya natural kalau dia selingkuh. Tidak apa-apa ya buat perempuan. A man in love by nature
inclined to be inconstant while a woman constant. Manusia laki-laki yang jatuh cinta itu secara alami itu biasanya inkonsisten. Sementara perempuan lebih konsisten, lebih konstan, lebih stabil. A man love perceptibly decreases after a certain period. Almost every other woman charm him more than the one he already possess. Seorang cinta seorang laki-laki itu biasanya tampak berkurang setelah periode tertentu. Jadi kalau laki-laki jatuh cinta itu lama-lama cintanya semakin susut. Bahkan hampir semua perempuan bisa membuat dia tertarik lebih daripada yang sudah dia miliki. Dan ini natural. Jadi secara alami itu cintanya laki-laki itu semakin turun. Beda sama perempuan. Laki-laki ini he long for change, dia ingin ganti. Will a woman love increase from the very moment it is returned. Jadi kalau cintanya perempuan ini semakin tumbuh, increase. Kalau cintanya laki-laki itu semakin berkurang. Tidak saya baca sisanya. Alasannya apa? Karena secara natural laki-laki ingin memperbanyak keturunan dan perempuan ingin melindungi keturunan. Jadi perempuan ingin menjaga, laki-laki ingin nambah. Dan itu natural katanya Schopenhauer. Jadi, this is why a man is always desiring other woman, while a woman always clings to one man. Inilah mengapa seorang laki-laki selalu menginginkan perempuan lain, sementara seorang perempuan selalu terikat pada satu laki-laki. Jadi, kalau ada yang bingung nyari dalil pengen selingkuh, dalilnya Schopenhauer. Katanya Schopenhauer, aku itu normal loh, Dek, selingkuh kok dimarahi. Naturalnya memang begitu. Iya. Jadi itu nanti kamu cari di tulisannya Schopenhauer, Metaphysics of Love. Jadi ya saya bilang tadi dia agak sinis, agak pesimis, khususnya terhadap perempuan. Oke. Nah ini beberapa quotes-nya. Almost all of our sorrows spring out of our relation with other people. Hampir semua kesedihan, kepedihan, rasa sakit kita muncul dari hubungan kita dengan orang lain. Jadi kepedihan kita, sumpekmu itu kebanyakan ada hubungannya dengan orang lain. Karena hubunganmu dengan orang lain. Itu ayatnya Schopenhauer. Makanya dia termasuk penyendiri. Dia tidak suka banyak bergaul, tidak suka bareng-bareng orang banyak. Karena bagi dia orang lain itu sumber masalah, sumber rasa sakit. Coba tidak ada orang lain, kamu kan bebas ngapain saja. Nanti teori ini dipertajam lagi minggu depan di Sartre. Terus, a human being is the only animal that causes pain to others, not having any other purpose. Manusia itu adalah satu-satunya binatang yang menyebabkan sakit pada yang lain, yang saling menyakiti tanpa ada tujuannya. Jadi, tidak ada hewan itu saling menyerang temannya tanpa ada tujuannya, tanpa ada motifnya, kecuali manusia. Manusia itu bisa tiba-tiba saling serang, saling menyakiti yang lain, tidak tahu kenapa. Atau tanpa alasan yang jelas, tanpa tujuan yang jelas. Nah, itu termasuk pandangan pesimisnya Schopenhauer. Jadi, human being is the only animal that causes pain to others, not having any other purpose. Kalau ini agak positif.
Each day is a little life. Every walking and rising a little bird. Every fresh morning a little youth. Every going to rest and sleep a little death. Jadi hidup kita dalam sehari itu adalah simbol dari hidup kita secara keseluruhan. Hidup kecil. Setiap kita bangun dan bangkit itu kayak kita lahir kembali. Seperti kelahiran yang kecil. Kemudian setiap pagi, every first morning itu kayak masa muda. Dan every going to rest, setiap kita mau istirahat dan tidur itu kayak waktu kita mati. Jadi pelajaran dari hidup kita sehari, seperti itulah kita sejarah babak episode kehidupan kita. Kalau kita bangun itu kayak kita lahir. Kalau kita ngalami pagi itu kayak kita muda, siang waktu kita kuat-kuatnya, kemudian nanti sore waktu kita tua, dan kalau kita tidur mati. Kalau kita tidur itu simbol kayak kita mati. Jadi hidup kita siklusnya persis kayak keseharian kita. Jadi tidak usah capek-capek berefleksi, coba dibaca jagat hidup kita yang kecil itu hidup kita sehari-hari. Nah, kalau ini kalimatnya bagus. Talent hit a target no one else can hit. Genius hit a target no one else can see. Orang berbakat itu menembak tujuan, hit, memukul tujuan yang tidak bisa dipukul oleh orang lain, yang tidak bisa ditembak oleh orang lain. Sementara orang jenius itu memukul tujuan, menembak target yang tidak bisa dilihat orang lain. Berarti orang jenius itu orangnya kreatif, bisa melihat peluang. Kalau orang berbakat itu orang yang tangguh, bisa menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan orang. Dua-duanya penting dan bagus. Kalau kita tidak bisa jenius ya paling tidak berbakat. Latihan untuk jadi berbakat. Dalam hidup ini selalu begitu. Jadilah orang berbakat atau orang jenius. Dua-duanya penting. Kalau ini anjurannya untuk tadi hidup menyendiri. A man can be himself only so long as he is alone. And if he does not love solitude, he will not love freedom. For it is only when he is alone that he is really free. Seseorang itu bisa jadi dirinya sendiri saat dia sendiri, selama dia sendirian. Dan kalau dia tidak suka kesendirian, berarti dia tidak cinta kebebasan. Karena hanya saat sendirian dia benar-benar bebas. Ini anjurannya untuk kayak dirinya. Tidak mudah terganggu oleh orang lain. Karena orang lain itu menghalangi dan mengganggu kebebasan kita. We forfeit 3/4 of ourselves in order to be like other people. Kita menipu diri kita 3/4-nya untuk mirip orang lain. Jadi kalau hidup kita itu totalnya 100%, 75%-nya hidup kita itu hanya niru orang lain, padahal mungkin tidak cocok sama kita. We forfeit 3/4 of ourselves in order to be like other people. Jadi kita menipu diri kita. Padahal kita tidak begitu, tapi kita paksakan begitu. Itu 3/4-nya dari hidup kita, 75%-nya. Hanya untuk niru orang lain. Biasanya ini gara-gara tren. Gara-gara mode yang sedang in dan seterusnya. All truth pass through 3 stages. First, it is
it is ridiculous. Second, it's violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. Semua kebenaran itu melalui 3 level. Pertama-tama dia diketawakan. Kedua kali dibully, violently oppose, ditentang terus dikerasi. Karena itu kebenaran, maka pada akhirnya diterima karena dianggap sudah benar, self-evident, terbukti dengan sendirinya. Jadi kalau kalian besok punya kreasi-kreasi, pemikiran baru, gagasan-gagasan baru, tidak perlu kaget kalau pertama-tama diketawain. Loh, diketawain kok masih jalan terus, masih berkembang terus penelitiannya. Biasanya terus dibully, dikritik, dimarahi, didiskriminasi, macam-macam. Tapi kalau itu memang kebenaran, pada saatnya dia akan diterima. Kadang-kadang sampai ilmuwannya meninggal baru diterima. Kayak gagasan-gagasannya Schopenhauer ini kan banyak yang diterima belakangan. Awalnya diketawakan, kemudian dikritik, dibully habis-habisan, dan akhirnya terbukti sendiri bahwa itu benar. No rose without a thorn, but many a thorn without a rose. Oh, ini kalimatnya rada romantis. Tidak ada mawar yang tanpa duri, tapi banyak duri yang tanpa mawar. Jadi ya, Yus kamu tafsirkan sendirilah, cari contoh konkret sendiri. Di mana durinya banyak, tidak ada mawarnya sama sekali. Tapi kalau ketemu mawar itu pasti ada durinya. Tapi kita banyak ketemu duri yang tidak ada mawarnya sama sekali. Ditunggu-tunggu tidak muncul-muncul mawarnya. Isinya duri terus. Ada yang kayak gitu. Jadi no rose without a thorn, but many a thorn without a rose. Terakhir, buying books will be a good thing if one could also buy the time to read them. Membeli buku itu sesuatu yang bagus kalau kita juga membeli waktu untuk membacanya. Ya, karena kan kebiasaanmu kan gitu, nek ono buku wae pesen ya, beli ya, ning ya ora diwaca. Jadi kalau beli buku ya dibaca. Buat apa buku cuma ditumpuk di kamarmu sampai beleduken, sampai dimakan kuning-kuning itu sampai wah ndak karu-karuan. Kadang-kadang ku tahan teh, ku tahan kopi. Kasihan sekali buat lemek bukunya, cuma buat lumayan ada buku, ada tataannya kalau mau makan, kalau mau itu. Iya. Sering-sering kamu begitu. Maka dimarahi oleh Schopenhauer. Buying book will be a good thing if one could also buy the time to read them. Membeli buku itu sesuatu yang bagus kalau seseorang dapat meluangkan waktu, buying time, meluangkan waktu untuk membacanya. Yo diwaca biar ilmunya tambah. Oke, alhamdulillah itu sekilas pandangannya Arthur Schopenhauer. Minggu depan kita pungkasi dengan Sartre. Dari saya sekian. Setelah ini kita sholat gaib sebentar untuk sahabat kita Mbak Ria Fitriani. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.